Terima kasih banyak sudah mengklik video ini. Kali ini, kita akan memperdalam pemahaman tentang sesuatu yang mungkin sering kita lihat atau kita alami dalam kehidupan sehari-hari. Seperti di judul video ini, kita akan membahas 10 alasan mengapa orang baik sering disakiti. Ini adalah topik yang menarik karena kita dapat belajar banyak tentang dinamika hubungan dan bagaimana seseorang yang baik hati bisa menghadapi tantangan tertentu. Apa kabar teman-teman? Selamat datang kembali di channel Jendela Kehidupan. Sebelum kita lanjut, buat kalian yang ingin meningkatkan diri menjadi versi yang lebih baik lagi, silahkan subscribe channel ini, agar kalian tidak ketinggalan inti diri yang akan membuatmu menjadi pribadi dengan versi yang lebih baik lagi. Inilah 10 alasan kenapa orang baik sering disakiti. 1. Karena terlalu baik hati. Pertama-tama, kita memiliki karakteristik bahwa orang baik seringkali cenderung terlalu baik hati. Mereka selalu siap membantu, memberi, dan mendukung orang lain. Namun, sayangnya, tidak semua orang menghargai kebaikan ini, dan ada yang memanfaatkannya. Pertama-tama, mari kita telusuri lebih dalam tentang karakteristik orang baik. Mereka seringkali memiliki sifat ramah, murah hati, dan selalu bersedia membantu sesama. Keberadaan mereka dalam lingkungan sosial dapat memberikan dampak positif, menciptakan atmosfer yang hangat dan mendukung. Namun, tidak dapat diabaikan bahwa kebaikan ini tidak selalu diterima dengan tulus oleh semua orang. Beberapa mungkin memanfaatkannya atau bahkan tidak menghargainya sepenuhnya. Ini bisa menimbulkan pertanyaan tentang batas-batas kebaikan dan bagaimana menjaga keseimbangan antara membantu orang lain dan menjaga diri sendiri. Dalam konteks ini, penting bagi kita untuk memahami bahwa menjadi baik hati bukanlah kelemahan, tetapi merupakan kekuatan. Namun, perlindungan diri juga perlu diperhatikan. Ini melibatkan kemampuan untuk mengenali situasi di mana kemurahan hati dapat dimanfaatkan dan belajar untuk menetapkan batasan yang sehat. Seiring berjalannya waktu, diharapkan bahwa kebaikan kita akan membawa dampak positif pada lingkungan sekitar. Namun, penting juga untuk menjalani kehidupan dengan kesadaran bahwa tidak semua orang akan menghargai atau memahami kebaikan tersebut. Menciptakan keseimbangan antara kebaikan hati dan perlindungan diri adalah kunci untuk menjalani kehidupan yang bermakna. 2. Karena kurangnya batasan pribadi. Orang baik mungkin memiliki kesulitan dalam menetapkan batasan pribadi. Mereka terbuka dan seringkali bersedia melibatkan diri dalam berbagai situasi tanpa mempertimbangkan bahwa ada batasan yang seharusnya dijaga. Individu yang baik hati seringkali mendapati diri mereka menemui kesulitan dalam menentukan batasan pribadi. Mereka dengan sukarela terbuka dan siap terlibat dalam berbagai situasi, tanpa sepenuhnya menyadari bahwa melibatkan diri secara berlebihan dapat mengakibatkan melewatkan batasan yang seharusnya dijaga. Hal ini bisa disebabkan oleh keinginan kuat untuk membantu dan mendukung orang lain, tanpa memperhatikan kebutuhan dan kesejahteraan diri sendiri. Dalam budaya kita, keramahan dan gotong royong memang dihargai, namun penting juga untuk belajar menetapkan batasan yang sehat. Menjaga keseimbangan antara memberikan bantuan kepada orang lain dan merawat diri sendiri adalah aspek krusial dalam mencapai kesejahteraan secara keseluruhan. Oleh karena itu, perlu kesadaran diri untuk menilai sejauh mana keterlibatan dalam situasi tertentu dapat memengaruhi keseimbangan pribadi. Dalam konteks ini, mendefinisikan batasan bukanlah tanda egoisme, melainkan upaya untuk memastikan bahwa kita memiliki energi dan kesehatan mental yang cukup untuk tetap memberikan dukungan yang berkualitas kepada orang lain. Mengkomunikasikan batasan ini dengan jelas dan tegas juga dapat membantu menghindari kelelahan dan penumpukan stres yang berlebihan. Jadi, sambil terus menjunjung tinggi nilai-nilai gotong royong, penting bagi individu baik hati untuk belajar menghormati
dan menjaga batasan pribadi mereka agar tetap seimbang dalam memberikan dukungan kepada orang lain dan merawat diri sendiri. 3. Karena terlalu percaya. Kepercayaan adalah nilai positif, tetapi jika berlebihan, itu dapat menjadi bumerang. Orang baik mungkin cenderung memberikan kepercayaan secara berlebihan kepada orang lain yang dapat dimanfaatkan dan disalahgunakan. Penting untuk diingat bahwa memberikan kepercayaan adalah tindakan positif, tetapi kita perlu bijak dalam memberikannya. Terlalu berlebihan dalam memberikan kepercayaan bisa membuka peluang bagi orang lain untuk memanfaatkan dan menyalahgunakannya. Oleh karena itu, penting untuk menemukan keseimbangan yang tepat antara kepercayaan dan kewaspadaan dalam hubungan. Seringkali, orang baik cenderung melihat sisi positif orang lain, namun penting juga untuk tetap realistis. Dengan memiliki keseimbangan ini, kita dapat melindungi diri kita sendiri tanpa kehilangan kemampuan untuk mempercayai orang lain. Bukan berarti kita harus menjadi skeptis, tetapi menjaga kehati-hatian dapat menjadi bentuk perlindungan diri yang bijak. Komunikasi terbuka dan jujur juga memegang peranan penting dalam menjaga kepercayaan. Jika terdapat keraguan atau ketidakpastian, berbicaralah secara langsung dapat membantu mengatasi masalah dan membangun kepercayaan yang kuat. Dengan demikian, sikap bijaksana dalam memberikan kepercayaan adalah kunci untuk menjaga hubungan yang sehat dan mencegah kemungkinan penyalahgunaan. Dengan cara ini, kita dapat membangun lingkungan yang saling percaya dan mendukung di tengah masyarakat Indonesia. 4. Karena orang baik sulit menolak. Ketidakmampuan untuk menolak dengan tegas adalah sifat lain yang sering dimiliki orang baik. Mereka mungkin takut mengecewakan orang lain dan akhirnya menempatkan kebutuhan orang lain di atas kebutuhan mereka sendiri. Ketidakmampuan untuk menolak dengan tegas dapat mencerminkan sifat baik pada seseorang. Kadang-kadang, hal ini muncul karena dorongan kuat untuk menjaga hubungan yang harmonis dan menghindari mengecewakan orang lain. Orang yang memiliki sifat ini cenderung memprioritaskan kebahagiaan dan kepuasan orang lain di atas kebutuhan pribadi mereka. Namun, perlu diingat bahwa menolak juga merupakan keterampilan yang penting untuk memastikan keseimbangan dalam kehidupan. Dalam beberapa situasi, menolak secara tegas dapat membantu seseorang menjaga batas diri, memprioritaskan kesejahteraan pribadi, dan menghindari beban yang berlebihan. Untuk mengembangkan kemampuan menolak dengan tegas, tanpa mengurangi kebaikan dalam hati, seseorang bisa mempraktikkan komunikasi yang jelas dan tegas. Ini melibatkan ungkapan kebutuhan dan batas dengan penuh hormat, sehingga dapat menciptakan pemahaman bersama. Dengan demikian, seseorang dapat tetap baik hati tanpa merasa terbebani oleh ketidakmampuan untuk menolak. 5. Karena orang baik tidak mementingkan diri sendiri. Seiring dengan itu, orang baik mungkin sering lupa untuk memperhatikan diri mereka sendiri. Mereka dapat dengan mudah mengorbankan kebahagiaan dan kesejahteraan pribadi demi memenuhi kebutuhan orang lain. Tentu, mari kita perluas dan jelaskan dengan lebih rinci. Terkadang, orang-orang baik cenderung begitu peduli terhadap kebahagiaan dan kesejahteraan orang lain sehingga mereka sering melupakan diri sendiri. Mereka dengan tulus ingin membantu dan memenuhi kebutuhan orang di sekitar mereka. Namun, dalam prosesnya, mereka dapat dengan mudah mengorbankan waktu dan perhatian untuk diri sendiri. Penting untuk diingat bahwa menjaga keseimbangan antara memberikan dukungan kepada orang lain dan merawat diri sendiri sangatlah penting. Memperhatikan kebutuhan dan kebahagiaan pribadi tidak hanya akan meningkatkan kualitas hidup, tetapi juga memberikan energi positif yang lebih besar untuk membantu orang lain. Jika seseorang terlalu sering mengabaikan diri sendiri, ini dapat berdampak negatif pada kesejahteraan mental dan fisik. Oleh karena itu, mengambil waktu untuk merayakan pencapaian pribadi, menetapkan batasan sehat,
dan melibatkan diri dalam aktivitas yang memberikan kebahagiaan adalah langkah-langkah yang penting. Sebagai masyarakat, mari kita saling mengingatkan bahwa merawat diri sendiri bukanlah tindakan egois, tetapi suatu keharusan. Dengan menjaga keseimbangan antara memberikan dan menerima, kita dapat menciptakan lingkungan yang sehat dan penuh kasih sayang bagi semua orang. 6. Karena orang baik bisa menarik energi negatif. Jika orang baik terlalu dekat dengan orang-orang yang toksik, mereka bisa menarik energi negatif. Ini dapat merugikan kesejahteraan mental dan emosional mereka. Dalam kehidupan sehari-hari, kita seringkali berinteraksi dengan berbagai orang. Namun, jika kita berdekatan dengan individu yang menyebarkan energi negatif atau perilaku toksik, hal tersebut dapat berdampak buruk pada kesejahteraan mental dan emosional kita. Ketika orang baik terlalu dekat dengan lingkungan yang toksik, seringkali mereka tanpa disadari menyerap energi negatif tersebut. Misalnya, mungkin ada orang-orang di sekitar kita yang selalu menyalahkan atau merendahkan diri sendiri dan orang lain. Interaksi semacam ini dapat menciptakan atmosfer yang tidak sehat dan merugikan bagi keseimbangan mental kita. Dalam menjaga kesejahteraan mental dan emosional, penting untuk menyadari dampak lingkungan sosial kita. Memilih untuk menjauh dari orang-orang yang memberikan pengaruh negatif bisa menjadi langkah yang bijaksana. Ini tidak hanya tentang melindungi diri kita sendiri, tetapi juga memastikan bahwa energi positif kita tetap terjaga. Dengan mengelilingi diri kita dengan orang-orang yang mendukung, positif, dan membangun, kita dapat menciptakan lingkungan yang memberikan dorongan bagi perkembangan pribadi dan kesejahteraan kita. Oleh karena itu, penting untuk selektif dalam memilih teman dan lingkungan sosial kita, sehingga kita dapat tumbuh dan berkembang dalam suasana yang mendukung kebahagiaan dan positivitas. 7. Karena rendahnya tingkat konflik. Orang baik mungkin cenderung menghindari konflik. Meskipun itu bisa positif dalam beberapa situasi, namun ada kalanya menghadapi konflik adalah langkah yang diperlukan untuk melindungi diri dari perlakuan yang tidak adil. Seringkali, menjadi orang baik berarti berusaha menjaga kedamaian dalam hubungan dengan orang lain. Namun, ada situasi di mana kita perlu menghadapi konflik untuk melindungi diri dari perlakuan yang tidak adil. Bayangkan jika seseorang merasa tidak dihargai atau diperlakukan secara tidak adil. Meskipun kecenderungan untuk menghindari konflik bisa positif, namun saat-saat seperti ini, menghadapi konflik mungkin menjadi langkah yang perlu diambil. Ini bukan hanya tentang membela diri, tetapi juga tentang memastikan bahwa hak dan keadilan pribadi tetap terjaga. Mengatasi konflik bisa dimulai dengan komunikasi yang baik. Menyampaikan perasaan dan pandangan dengan jelas dapat membantu orang lain memahami perspektif kita. Ini bukan berarti mencari pertengkaran, tetapi menciptakan ruang untuk dialog yang konstruktif. Selain itu, penting untuk memilih waktu yang tepat untuk membahas masalah tersebut. Melakukannya dengan tenang dan penuh pengertian dapat meminimalkan potensi konfrontasi yang tidak perlu. Selalu diperlukan keseimbangan antara menghargai perasaan sendiri dan mencari solusi yang adil bagi semua pihak. Dalam budaya kita, nilai-nilai seperti kebersamaan dan gotong royong sangat dihargai. Namun, kadang-kadang menghadapi konflik juga merupakan bentuk perlindungan terhadap diri sendiri. Oleh karena itu, penting bagi masyarakat untuk memahami bahwa menghadapi konflik bukanlah tanda ketidakbaikan, tetapi seringkali merupakan langkah yang diperlukan untuk menjaga integritas dan keadilan pribadi. 8. Karena kurangnya penilaian terhadap orang lain. Ketidakmampuan untuk menilai karakter seseorang dengan baik bisa membuat orang baik jatuh dalam hubungan yang tidak sehat. Mereka mungkin terlalu percaya pada semua orang tanpa mempertimbangkan potensi risiko. Terkadang, sulit untuk menilai karakter seseorang dengan baik. Ketidakmampuan ini bisa membuat orang yang sejatinya baik jatuh dalam hubungan yang tidak sehat. Bayangkan seseorang yang terlalu percaya pada semua orang
tanpa mempertimbangkan potensi risiko yang mungkin muncul. Dalam menjalani kehidupan sehari-hari, penting bagi kita untuk memahami bahwa tidak semua orang memiliki niat baik. Oleh karena itu, perlu adanya kehati-hatian dalam memberikan kepercayaan kepada orang lain. Jika kita terlalu naif atau tidak mampu menilai karakter dengan baik, kita bisa saja terjebak dalam hubungan yang merugikan. Sebagai contoh, seseorang yang terlalu baik hati mungkin mudah dimanipulasi oleh orang lain yang memiliki niat kurang baik. Mereka dapat menjadi korban penipuan atau bahkan hubungan yang dapat merugikan secara emosional atau finansial. Oleh karena itu, penting untuk mengembangkan kemampuan menilai karakter secara lebih bijak. Untuk melakukannya, kita bisa memperhatikan tindakan dan perilaku seseorang, bukan hanya kata-katanya. Mencari tahu lebih banyak tentang latar belakang dan nilai-nilai yang dimiliki seseorang juga bisa membantu. Dengan begitu, kita dapat membuat keputusan yang lebih baik dalam menjalin hubungan, baik itu dalam konteks personal, profesional, maupun sosial. Dengan meningkatkan kemampuan menilai karakter, kita dapat melindungi diri sendiri dan membangun hubungan yang lebih sehat dan berkelanjutan. Jadi, penting bagi kita semua untuk selalu bijak dalam memberikan kepercayaan kepada orang lain. 9. Karena orang baik tidak menuntut haknya sendiri. Orang baik mungkin enggan untuk menuntut haknya. Mereka mungkin merasa bersalah atau tidak nyaman ketika harus mengambil sikap tegas, sehingga dapat dimanfaatkan oleh orang lain. Terkadang, orang baik cenderung enggan menegakkan haknya. Mereka mungkin merasa ragu atau khawatir menciptakan ketegangan dalam hubungan. Rasanya seperti memikul beban berlebihan ketika harus bersikap tegas. Namun, perlu diingat bahwa menuntut hak bukanlah tindakan egois, melainkan suatu bentuk keadilan yang wajar. Berpikir bahwa mengambil sikap tegas adalah tindakan yang berlebihan dapat membuat mereka mudah dimanfaatkan oleh orang lain. Pada akhirnya, ini dapat mengakibatkan ketidakseimbangan dalam hubungan dan memberikan sinyal bahwa kebutuhan dan hak mereka tidak perlu dihargai. Jika kita dapat memahami bahwa menegakkan hak bukanlah tindakan egois, melainkan langkah yang diperlukan untuk menjaga keseimbangan dan keadilan, mungkin akan lebih mudah bagi orang baik untuk mengatasi rasa bersalah atau ketidaknyamanan dalam mengambil sikap tegas. Dengan demikian, mereka dapat memastikan bahwa kebutuhan dan hak mereka diakui dan dihargai oleh orang lain tanpa merusak hubungan baik. 10. Karena orang baik terlalu berusaha untuk menjadi sempurna. Terakhir, orang baik mungkin memiliki kecenderungan untuk berusaha menjadi sempurna. Mereka mungkin merasa perlu memenuhi harapan orang lain dan menghindari kesalahan yang dapat menjadi beban yang berlebihan. Tentu, mari kita ungkapkan dengan lebih rinci dalam bahasa Indonesia. Orang yang dianggap baik seringkali merasa dorongan untuk mencapai tingkat kesempurnaan. Mereka mungkin merasa perlu memenuhi harapan orang lain dan berusaha sekeras mungkin untuk menghindari kesalahan. Sayangnya, terkadang hal ini dapat menjadi beban yang sangat berat. Penting untuk diingat bahwa setiap individu memiliki keterbatasan dan keunikan mereka sendiri. Berusaha keras untuk memenuhi standar yang mungkin terlalu tinggi dapat menyebabkan stres dan kelelahan mental. Ada kalanya, menerima kenyataan bahwa kita tidak selalu bisa mencapai kesempurnaan adalah langkah pertama menuju kesejahteraan mental. Masyarakat seringkali menghargai orang yang berusaha untuk berbuat baik. Tetapi penting untuk menyadari bahwa menjadi baik tidak selalu berarti tanpa kesalahan. Kesehatan mental kita sama pentingnya dengan tindakan baik yang kita lakukan. Oleh karena itu, menemukan keseimbangan antara merawat diri sendiri dan berkontribusi pada kebaikan di sekitar adalah hal yang sangat penting. Inti dari isi video ini adalah, kenapa orang baik selalu disakiti? Yang pertama, karena terlalu baik hati. Kedua, karena kurangnya batasan pribadi. Ketiga, karena terlalu percaya. Keempat,
karena orang baik sulit menolak. Kelima, karena orang baik tidak mementingkan diri sendiri. Keenam, karena orang baik bisa menarik energi negatif. Ketujuh, karena rendahnya tingkat konflik. Kedelapan, kurangnya penilaian terhadap orang lain. Kesembilan, karena orang baik tidak menuntut haknya sendiri. Dan terakhir, kesepuluh, karena orang baik terlalu berusaha untuk menjadi sempurna. Itulah 10 alasan mengapa orang baik sering disakiti. Tapi, menyesalkah Anda sudah menjadi orang baik? Saran saya, pertahankan kebaikan itu. Tidak apa-apa kita sakit di dunia karena menjadi orang baik, tetapi kita tidak akan sakit di akhirat karena kita menjadi orang yang baik. Kalian pasti pernah dengar kata pepatah seperti berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Pepatah tersebut mengartikan bahwa sakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Kita semua bisa belajar dari pengalaman ini dan mencari keseimbangan dalam memberikan kebaikan kepada orang lain sambil menjaga kesejahteraan diri. Jangan lupa untuk berbagi pengalaman atau pendapat Anda di kolom komentar. Terima kasih banyak sudah menonton sampai habis dan sampai jumpa di video berikutnya.